Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Selamat datang di Biologi Ciamika, sebuah channel yang membahas tentang kajian biologi dan lingkungan. Semoga memberikan manfaat dan jangan lupa untuk subscribe, like, and comment ya guys. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berjumpa kembali pada vlog saya. Kita akan membahas tentang transkripsi dan translasi. Materi sebelumnya ialah tentang replikasi DNA, sekarang tentang transkripsi dan translasi, yaitu suatu proses untuk sintesis atau pembentukan protein, di mana untuk membentuk protein itu perlu template yang berasal dari DNA, itu ya. Kalau protein kan polipeptida ya, asam amino ya menjadi peptida, polipeptida menjadi protein, itu ya. Ada protein struktural, ada protein fungsional. Nah, untuk menyusun asam amino merangkai menjadi polipeptida ataupun jadi protein itu perlu template-nya. Nah, template-nya itu pakai DNA ya. DNA kalau makhluk hidup yang bahan genetiknya DNA. Ada virus yang bahan genetiknya RNA, itu nanti langsung tidak melalui proses transkripsi, tapi langsung melewati langsung translasi gitu ya. Oke, jadi transkripsi ialah DNA memindahkan informasi yang dibawanya ke molekul lainnya, yaitu RNA. Ya, proses berlangsung pada salah satu pita DNA. Kemudian pita DNA yang ditranskripsikan disebut template atau antisense. Ya, ada 3 tahapan: inisiasi, elongasi, sama terminasi. Ya, jadi DNA yang dipakai untuk transkripsi ya, itu hasilnya apa nanti transkripsi, yaitu mRNA ya. Jadi tidak semua DNA itu ditranskripsikan, hanya yang dibutuhkan untuk membentuk suatu protein ya, baik itu protein struktural maupun fungsional yang ditranskripsikan. Hasil akhirnya nanti berupa messenger RNA, mRNA, RNA-M atau RNA duta ya, sama saja. Oke. Nah, kita bahas satu persatu ya. Tahapan inisiasi ya. Pada tahap inisiasi ya, tahap RNA polimerase ya. Jadi kalau direplikasi, enzim yang berperan ialah DNA polimerase, tapi kalau transkripsi itu yang berperan adalah RNA polimerase. Kenapa? Karena ingin merubah ya, mentranskripsikan DNA menjadi RNA. Jadi RNA nanti untaian rantingnya lebih pendek daripada DNA, karena tidak semua DNA akan menjadi RNA, hanya yang dibutuhkan template-nya saja yang dibutuhkan untuk membentuk suatu protein tersebut ya. Jadi pada tahap inisiasi pertama, RNA polimerase berikatan dengan potongan DNA yang disebut promoter ya. Promoter atau promotor sama aja. Promoter merupakan titik awal transkripsi dan berperan dalam menentukan pita DNA mana yang akan digunakan ya. Kalau ditanya, ini merupakan suatu kelebihan yang diberikan oleh Allah tuh ya, bahwa di dalam DNA itu sudah diberi tanda oleh Allah, ini bagi promoter yang akan dikenali oleh RNA polimerase. Oh, daerah ini promoter mulai ini, misalkan ini untuk template membentuk protein keratin, misalkan untuk membentuk enzim A, B, C, D. Nah, itu enzim A ya, enzim yang digunakan misalkan untuk metabolisme, untuk katabolisme karbohidrat misalkan ya, ada banyak enzimnya ya, itu sudah ditandai ya. Jadi yang mengenali RNA polimerase. Oke. Nah, promoter merupakan titik awal transkripsi dan berperan dalam menentukan pita DNA yang digunakan sebagai cetakan atau template-nya. Selama proses transkripsi, pilihan ganda DNA akan terbuka. Jadi RNA polimerase itu berfungsi untuk membuka untaian ganda pilinannya ya, yang basa nitrogen, ikatan hidrogen antar basa nitrogennya itu
di samping itu juga untuk membentuk RNA, itu fungsi RNA polimerase ya. Tapi kalau di replikasi kan ada DNA polimerase, ada ligase ya, ada berbagai macam enzim yang berperan itu ya. Oke, nah mulai seperti ini ya. Pertama ini ada daerah yang namanya daerah promoter ya. Ini contoh saja, sebenarnya DNA yang ditransmisikan nggak sependek ini kecil ya, panjang, cuma kan nggak cukup slide-nya itu, jadi saya contohnya saja. Misalkan ini adalah daerah promoter. Kalau ditanya tergantung apa yang daerah promoter, itu tergantung DNA ini untuk menyandi template untuk membentuk protein apa itu ya. Nah, untuk mengetahui ini ada alatnya nama DNA sequencing itu ya, prosesnya juga agak lama gitu, tapi sudah ada alatnya lah. Ya ini tadi yang saya bilang ya, daerah ini ya Allah sudah memberi tanda gitu ya, Tuhan kita sudah memberi tanda, oh ini yang apa namanya, daerah ini misalkan ini untuk membentuk keratin misalkan ya, atau protein yang lain. Oh, daerah ini untuk awalnya, untuk proses transkripsi daerah ini sudah ditentukan, sudah diberi tanda ya. Yang mengenali adalah RNA polimerase nantinya tuh ya. Oh ini, pada DNA ini template ini ya, sequencingnya ini, urutan kodenya ini berperan, ini awal promoternya, ini yang ditranskripsikan itu ya, bagian sini sampai sini ditranskripsikan, itu sudah diketahui ya. Nah, kemudian ini ada datang RNA polimerase ya, RNA polimerase ya, yang menempel pada apa namanya, daerah promoter. Nah ya, kemudian dia akan mengarah ke 5 aksen ke 3 aksen. Ini awal inisiasi RNA polimerase ya. RNA polimerase akan menempel pada daerah promoter ya, seperti itu ya. Kemudian elongasi, tahap perpanjangan. Tahap ini RNA polimerase akan menambahkan nukleotida satu persatu pada pita mRNA ya. RNA polimerase akan merangkai nukleotida bergerak dari arah 5 aksen ke 3 aksen ya. Kemudian perlu diingat bahwa tidak ada basa nitrogen timin pada RNA, maka basa nitrogen adenin A ya, adenin akan dipasangkan dengan urasil ya, pengganti timin. Timin tidak ada dalam RNA, perlu diingat, diganti dengan urasil. Nah, seperti itu ya. Oke. Jadi elongasi itu jadi setelah RNA polimerase tadi menempel daerah promoter, dia akan bergerak ke arah 5 aksen ke 3 aksen ya, di arahnya ke sana ya. Kita coba ya. TAC akan membentuk nukleotida, pasangan lawan dari TAC ini adalah AUGT, AUCG gitu ya. Dan GGC jadi CCG, kemudian AGC jadi UCG, kemudian GTC jadi CAG, kemudian ATT jadi UAA, kemudian yang terakhir ya, ini tahap elongasi ya. Kemudian yang terakhir tahap terminasi, terjadi pada urutan DNA yang disebut terminator. Terminator merupakan urutan nukleotida pada DNA yang berperan dalam menghentikan proses transkripsi. Jadi pada daerah ini, CCG ini merupakan daerah terminator. Jadi RNA polimerase sudah berhenti untuk membentuk mRNA. Jadi hasilnya mRNA hanyalah ini ya, AUG, CCG, UCG, CAG, UA. Ini hanya contoh, tidak sependek ini sangat pendek. Nah, agak lebih panjang lagi itu ya, contoh saja. Oke, ini tahap transkripsi. Oke, selesai. Apa yang kemudian kalau ditanya transkripsi itu ada di mana Pak? Transkripsi itu prosesnya ada di inti sel. Karena apa? Karena DNA ada di inti sel bagi organisme yang eukariotik ya. Kalau seperti prokariotik ya di daerah inti atau di plastidanya ya. Kok plastida ya, bukan plastida tumbuhan, bukan plastida,
ya begitu ya. Daerah kromosom yang di luar daerah inti itu. Plasmid ya kalau salah ya, saya lupa ya. Oke lah, maaf ini karena banyak pikiran ya guys ya. Oke, plasmid, iya plasmid ya, bukan plasmid tumbuhan ya, plasmid insya Allah ya. Itu seperti itu. Jadi terminasi selesai, ini akan dihasilkan apa namanya, mRNA. mRNA yang seperti ini mRNA. Oke, jadi ini gambar proses sama sih seperti yang saya terangkan itu ya. Seperti inilah ya, sama. Kemudian nah ini terjadi di inti sel. Kemudian setelah transkripsi mRNA yang terbentuk, mRNA akan menuju ke sitoplasma ya. Berarti nanti pada bakteri plasmid ya, plasmid sama bakteri kan ada di daerah inti, cuma kan intinya nggak bermembran tapi ada daerah inti. Nah oke ya, itu kalau prokaryotik. Kalau eukaryotik ada di inti sel. Jadi proses transkripsi pada eukaryotik terjadi di inti sel, kemudian mRNA akan menuju ke sitoplasma, keluar dari inti sel, oke, dan melakukan proses yang namanya translasi ya. Kalau transkripsi merubah dari DNA menjadi mRNA ya, di mRNA kan RNA kan ada beberapa ya, ada mRNA, ada tRNA, ada rRNA ya, ada ribosomal RNA, ada tRNA, ada mRNA ya. Pada tahap translasi, yaitu pada tahap ini, informasi genetik yang dibawa oleh RNA-D atau mRNA atau RNA-M sama saja akan diterjemahkan menjadi asam amino yang disusun berdasarkan kode genetiknya, kodenya ya. Kode genetik adalah kode yang mengatur perubahan materi genetik DNA atau RNA menjadi protein asam amino. Wah, ya, jadi protein ya, protein susunan dari asam amino. Satu asam amino dikode oleh 3 triplet basa. Ya, kita ada 20 asam amino esensial, itu dikode oleh 3 triplet basa ya. 3 kodon, kodon sebenarnya ya. Kode genetik AUG, CCG, ya, CAG, UAA itu ya, termasuk kodenya, kode genetiknya. Setelah proses sama, ada tahap inisiasi, reaksi sama terminasi. Kita bahas inisiasi. Jadi bukan enzim yang berperan kayak di replikasi sama transkripsi, tapi yang berperan adalah ribosom ya, ribosom. Jadi ada peran ribosom subunit besar dan subunit kecil. Pertama ialah ribosom subunit kecil akan melekat pada kodon AUG atau kodon STAT ya, pada mRNA yang dibentuk tadi di inti sel oleh proses transkripsi seperti itu ya. Jadi AUG kodon STAT. Jadi pasti ya, setelah tadi pada proses transkripsi ya, RNA polimerase akan melekat pada daerah promoter. Setelah daerah promoter itu pasti kode genetik AUG, pasti kodon STAT, pasti itu. Kalau enggak itu enggak akan bisa menempel ribosom ya. Jadi nanti ada kodon set, nanti ada kodon stop ya. Jadi kalau kodon set cuma ada satu AUG ya, tripletnya, bahasa tripletnya ada cuma AUG, tapi kalau kodon stop itu ada 3 nanti ya. Oke, jadi pertama tahap inisiasi, ribosom subunit kecil akan melekat pada daerah kodon STAT atau AUG ya. Setelah melekat ya, kodon STAT akan ya, jadi setelah melekat nanti akan datang tRNA, di mana tRNA itu ada antikodon lawannya. Misalkan kalau AUG berarti lawannya AUG, berarti lawannya UAC. Nah, yang mana tRNA itu membawa satu asam amino ya, jadi satu kodon akan membawa satu asam amino. Mohon maaf, satu antikodon pada ya, kalau pada mRNA namanya kodon, kalau pada tRNA namanya antikodon, kebalikannya, lawannya.
ya. Jadi kalau AUG antikodonnya berarti UAC. Ya, jadi satu tRNA akan mengikat asam amino. Nah, asam amino itu ada di sitoplasma, ya. Jadi dia akan diikat oleh tRNA. Jadi fungsinya tRNA itu mengikat asam amino dan membawanya untuk proses translasi. Ya, setelah ribosom subunit kecil itu melekat pada daerah antikodon, pada daerah kodon, kemudian ada tRNA yang ada antikodonnya membawa satu asam amino. Nah, satu AUG itu membawa asam amino apa? Metionin. Ya, nanti kita buktikan. Ya. Kemudian setelah melekat dengan ribosom subunit kecil, datanglah ribosom subunit besar. Ya, membentuk satu bentukan molekul kompleks. Itu tahap inisiasi. Nah, ya. Nah, contohnya ini. Ya, ini mRNA tadi yang kita hasil transkripsi kita, ya, AUG, CCG, UCG, CAG, UAA. Nah, ya. AUG ini nanti kodon start, ya. Oke. Nah, gambarnya seperti ini, ya. Ada ribosom subunit kecil akan melekat pada daerah kodon start AUG, datanglah RNA T atau tRNA yang membawa satu asam amino, dan di sini ada antikodon UAC. Antikodon di sini ada satu asam amino, AUG itu membawa metionin. Satu datanglah ribosom besar. Nah, ini tahap inisiasi. Kemudian tahap elongasi, ya. Tahap elongasi terjadi penambahan asam-asam amino, ya, dimulai dari metionin sampai membentuk rantai polipeptida atau protein. Tiap asam amino digabungkan dengan RNA T yang sesuai oleh satu enzim yang spesifik, yaitu amino asil RNA T sintase, ya. Jadi dalam ribosom nanti ada enzim amino asil RNA T sintase, ya. Ribosom akan bergerak semacam RNA T mengkode setiap kodon menjadi satu asam amino, elongasi. Kemudian RNA R atau RNA ribosomal pada step besar ribosom berfungsi sebagai enzim yang mengatalis ikatan peptida untuk menggabungkan asam amino, ya. Jadi enzim amino asil RNA T sintase itu ada di RNA R, ya. RNA mengatalis, berarti mengatalisasi, berarti percepat, gitu, ya. Pada ujung karboksil asam amino yang terbentuk akan berikatan dengan asam amino baru yang dibawa RNA T. RNA T menjadi tidak terikat dengan asam amino yang dibawanya karena terikat menjadi rantai polipeptida. Ya, kemudian ini gambarnya, ya. Gambarnya. Lebih jelasnya kita bahas terminasi ada, ya. Setelah elongasi, terminasi, tahap di mana RNA D atau RNA M berhenti pada satu kodon yang disebut kodon stop. Ada 3 kodon stop, UAA, UAG, UGA. Jadi ketiga ini kodon stop. Ketika ribosom sampai sini pasti selesai proses translasi. Kodon stop hanya mengkode asam amino untuk memberi sinyal agar proses translasi selesai, ya, itu, ya. Kita, ya. Seperti itu. Oke, sekarang kita bahas satu-satu tentang tahap translasi, ya. Pertama ada tahap inisiasi dulu, ya. Oke, ini mRNA yang tadi sudah dibentuk di proses transkripsi. Oke. Kemudian ada ribosom subunit kecil, ya, yang menempel pada kodon start AUG, ya. Kemudian datanglah tRNA yang ada antikodon UAC, di mana tRNA ini akan membawa asam amino metionin, ya. Kita lihat, kalau ingin melihat kodenya kita cari tabel asam amino banyak di sumber manapun, ya. Kita lihat, nah, di sini, ya. Misalkan ini UUU, UUC, fenilalanin, ya. Jadi kalau ada UUU, UUC, UUA, UUG, CUU, CUC, UCU, UCA, UCG itu dilihat dari mRNA yang dibentuk proses transkripsi, ya, bukan dari tRNA-nya, tapi dilihat dari mRNA-nya. Ini yang biasanya miskonsepsi, gitu, ya. Jadi bukan dilihat UAC, ternyata dilihat di sini salah. UAC misalkan, ya.
OAC tirosin, tapi di sini kok membawa metionin. Memang bacanya bukan dari antikodonnya, tapi dari kodonnya, dari mRNA-nya ini yang dibaca. Kode genetik pada mRNA ini yang dibaca. Jadi AUG, kita baca AUG. Cari misalkan A ya. A terus U terus G ya, G ini berarti AUG metionin kodon start. Jadi AUG ini akan sebagai template yang menentukan bahwa asam amino yang di bawah itu apa yang harus digabungkan menjadi proteinnya. Pertama metionin ya, jadi ada 20 asam amino itu ya. Nah, jadi ada metionin. Nah, seperti itu ya. Jadi AUG ini ya nanti setelah nanti akan berikatan dengan tRNA, di mana tRNA itu akan ada antikodonnya ya. Antikodon berarti lawannya AUG ini. AUG ini yang menyandi atau template untuk melekatkan, di mana tRNA ini akan melekatkan metion. Jadi satu tRNA itu akan membawa satu jenis asam amino ya. Nanti akan datang tRNA yang lagi membaca asam amino yang lain lagi sesuai dengan kodenya pada mRNA ini. Oke ya. Oke. Kalau kurang paham silakan tanya, komentar di YouTube. Bagi yang mahasiswa saya silakan tanya di GC atau di WA pribadi gitu ya. Nah, seperti itu ya. Lanjut ya. Maka tRNA akan berikatan dengan kodonnya ya. Kemudian setelah itu datang ribosom subunit besar. Nah, ini sudah menjadi satu molekul kompleks. Ini tahap inisiasi selesai ya. Kemudian yang kedua kita tahap elongasi ya. Tahap elongasi pertama, sebelum tahap itu nanti tRNA akan keluar ya dari ribosom subunit besar ya. Tapi sebelum keluar dia akan mengikatkan asam aminonya pada ribosom yang dibantu oleh enzim tadi yang disebutkan di awal tadi ya. Kemudian kita akan mulai tahap elongasi ya. Tahap elongasi, kompleks ribosom ini akan berjalan ya ke arah sana, ke arah sininya ya. Jadi ke kodon berikutnya ya. Nah, CCG ini akan datang tRNA yang ada antikodon lawan CCG berarti GGC yang membawa asam amino prolin ya. CCG itu template untuk menginduksi ya, memberitahu bahwa CCG berarti harus ada tRNA dengan antikodon GGC yang membawa prolin. Kita lihat CCG ini C, ini G, prolin. Nah ya, CCG ini prolin berarti. Di prolin itu ada CCU, CCC, CCA, CCG itu prolin. Oke ya. Nah ya, paham ya? Paham. Nah, jadi sudah. Jadi CCG ini nanti akan memberi sinyal bahwa CCG ini berarti harus datang tRNA yang sesuai dengan kodenya ini ya. Jadi antikodenya sesuai dengan kodenya ini dan itu harus membawa prolin ya, karena CCG itu sinyal untuk prolin. Nah ya, hanya prolin saja, yang lain nggak akan bisa masuk. Kemudian dia akan masuk ke dalam kompleks ini ya, ke dalam ribosom. Kemudian dia nanti juga akan menempelkan asam aminonya dengan ke ribosom ini, nanti digandeng di sebelahnya. Ini mulai membentuk rantai polipeptidanya. Oke. Dan tRNA ini akan keluar, ini akan berdekatan dengan metionin. Nah, ini akan tadi rRNA itu berfungsi untuk mengetalis ikatan polipeptida ini. Ya, jadi rRNA ada di mana? Ada di ribosomal ini. Ya, di ribosom besar itu. Oke. Kemudian dia akan berjalan lagi. Ya, hilang ya, datang lagi, dia berjalan lagi ke UCG, ke kodon UCG. UCG datang lagi tRNA ya, yang ada antikodon lawannya apa? UCG, AGC. Lah antikodon AGC ini
ya, UCG ini memberi sinyal bahwa tRNA ini harus membawa asam amino apa? Serin. Kita lihat ya, UCG serin, ya, serin, gitu ya. Dia harus serin, kalau enggak serin nggak mau dia, nggak akan masuk ke sini. Ini harus cocok, antikodon harus kodon sama cocok, harus klop. Ini jodoh kayak gini, klop, nggak klop ditolak ya. Masuk ke dalam ribosom subunit besar ya, dia nanti akan menempelkan seri protein apa asam amino ke sini ya, lanjutannya gitu. Nah, ditempelkan, dia akan keluar, begitu seterusnya. Berjalan lagi ke CAG akan datang, antikodonnya apa? GUC, membawa asam amino glutamin ya. Tak percaya, cek lagi aja apa tadi, GUC ya, CAG ini ya, CAG ya, C mana, hanya mana, ini CAG glutamin. Nah ya, CAG first base, second base, third base. Nah, fase 1 2 3 ya, CAG. Nah, G nya sini ya, CAG lah ya, CAG lah, glutamin ya, glutamin harus glutamin, kalau nggak glutamin nggak akan mau. Terus masuk, dipasangkan lagi lah ini ke sini, ini akan keluar lagi sampai ini elongasi, sampai dia menempel ini, dia akan sampai tahap terminasi. Kalau sampai terminasi, dia akan berhenti pada codon stop. Nggak percaya UAA ini apa, kita cari aja UAA, ternyata dia codon stop ya. Selesai ya, UAA ya. Sebentar, kita lihat UAA. UAA betul nggak? UAA codon stop ya, betul kan? UAA codon stop ya. Jadi UAA termasuk codon stop ya, itu terminasi. Jadi UAA itu codon stop ya, UAA codon stop. Jadi kalau sudah sampai UAA codon stop, ini tidak akan ditambahkan asam amino lagi. Jadi yang terbentuk asam amino ini ya, ini contoh, sebenarnya ya masih kurang, kalau 4 ini kurang ya, ini enggak proporsional. Saya memberi contoh, coba ini akan berangkai panjang gitu ya, membentuk protein, namanya polipeptida ya. Tidak hanya 4 asam amino, tapi ya banyak ya. Protein yang tersusun atas methionine, prolin, serin, glutamin, apalagi yang panjang misalkan histidin, fenilalanin, isoleucin gitu ya, terus lah. Jadi ya, misalkan ya, contohnya kalian mau apa, misalkan ya, ini kalian gampanglah penelitian tentang suatu hewan yang memakan kayu ya, entah itu laron apa namanya, serangga, totor ya, bahasanya totor, nonol, rayap lah ya, atau rayap yang lain ya. Kok dia bisa memakan kayu? Kan harusnya nggak bisa. Ternyata di dalam perutnya tuh ada bakteri, yang bakteri itu menghasilkan enzim selulase, enzim untuk menguraikan selulosa. Nah, namanya enzim, kalian teliti itu rayap, kalian bedah, kalian ambil bakterinya, kalian identifikasi bakterinya, kalian ambil enzimnya, enzim selulasenya ya. Enzim itu kan protein fungsional ya. Kemudian pasti ketersusun atas apa, asam amino. Kalian teskan selulase pada rayap, pada bakteri yang ada di rayap itu apa sih susunan asam aminonya? Ketemu susunan asam amino, misalkan katakanlah ini ada metion, ada prolin, ada serin, ada glutamin, ada yang lain, isoleucin, ada fenilalanin dan lain sebagainya ya, ada tritofan, misalkan seperti itu. Nah, itu bisa diketahui mRNA-nya tadi ya, proses reverse translasi, reverse transkripsi, nanti akan bisa ketahui DNA-nya itu apa. Iya, itu caranya untuk sequencing DNA
Paham ya? Jadi metionin, prolin, serine, glutamin, kita metionin AUG, prolin tadi apa ya, misalkan kita lihat ya, prolin prolin tuh ada CCO, CCA, CAG, CCA, CAG, prolin. Nah, oke ya, prolin. Nah, jadi nanti kalau sudah ketemu seperti ini ya, kita balikkan lagi ya, akan ketemu seperti ini ya, kita balikkan proses ke awal ya, reverse translasikan. Nah, kita akan ketahui ya, bahwa mRNA-nya itu bahwa mRNA-nya itu ini gitu ya, mRNA-nya itu ini. Sudah ketahui mRNA-nya ini bisa di reverse transkripsikan ya, akan diketahui mRNA-nya ini, ya udah tinggal proses transkripsi aja, reverse transkripsi, kembalikan aja ya, ketemulah nanti DNA-nya seperti ini ya. Ternyata DNA-nya tuh seperti ini toh, berarti pada bakteri misalkan DNA template yang ini toh yang membentuk, nanti digunakan untuk membentuk protein selulase itu, enzim itu lah, seperti itu caranya ya. Nah, DNA sequencing itu juga kadang seperti itu, PCR. Nah, PCR itu memperbanyak seperti sequencing. Nggak sama gini, tes DNA itu seperti itu ya. Oke, DNA diambil rambut, tes DNA ya, bisa langsung selnya, ada sel rambutnya ya, kulit apa, diambil selnya, kemudian dirusak inti selnya, diambil DNA, di sequencing urutannya apa, urutannya sama nggak dengan urutan bapaknya ibunya misalkan itu. Yang ketemu proteinnya loh, bisa jadi ya, misalkan pembunuhan kok tahu pak itu pembunuh siapa misalkan, katakanlah ya, ada sidik jari, di situ ditemukan proteinnya kemudian diambil ya, kemudian diperbanyak, kemudian dilihat susunan proteinnya itu siapa, apa, proteinnya itu asalnya ini, kemudian reverse translasikan, ketemu mRNA-nya itu ini, kemudian di reverse translasikan, ketemu DNA-nya ini, dilihat di genbanknya, ini DNA milik siapa ini, ketahuan. Bisa saja seperti itu ya, seperti itu ya, unik kan ya. Itu ya materi hari ini. Oke, ini saya ulangi lagi sampai ini ketemu protein ini seperti ini ya, dibalik ke atas seperti itu, ketemulah. Jadi diketahui proteinnya, bisa diketahui DNA-nya apa ya, seperti itu ya. Ya, sekian, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.